Selamat pagi para pemirsa channel di Jum Sema Adonai. Selamat sore juga kita sapa teman-teman kita yang setia di New York. Tak lupa juga saudara kita di Jerman dan negara-negara sekitarnya. Sekarang sudah rada-rada ngantuk ini, tapi mereka masih setia untuk kita bersekutu di renungan pagi hari ini. Saudara, tidak terasa kita sudah di hari weekend ya. Tentu saudara banyak pengalaman masing-masing. Pergumulan tentulah si iblis selalu menyerang, memana kita terus. Tetapi inilah membuat kita setiap saat, setiap menit supaya tetap melekat di hati Tuhan, supaya Dia menjaga kita dari panah-panah iblis. Memang inilah sarangnya yang kita tempati di dunia ini sekarang. Baiklah saudara, kita mendengar satu pujian, kasih setiamu lebih dari hidup, yang akan dikumandangkan oleh saudara kita Ibu Murni dari Jerman. Kami persilakan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepasayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepasayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepasayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Jiwaku bersorak
memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu, tanganku ku naikkan demi namamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur anak-anak-Mu di Jum Sema Adonai. Kami bersekutu di pagi hari ini, Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam persekutuan kami, Bapa. Biarlah jiwa kami, roh kami tetap melekat dengan-Mu, Yesus Kristus. Kami tahu, Tuhan, sepanjang minggu ini, panah-panah iblis selalu menusuk kami, menawarkan dunia segala keindahannya, supaya daging kami lemah, supaya daging kami menuruti. Itu tipuan iblis, Bapa. Yesus Kristus sudah menolak pencobaan itu. Tetapi tawaran itu sering anak-anak-Mu terima. Biarlah puji-pujian kami yang kami naikkan berkenan di depan. Jiwa kami bersukaria, hati kami dilindungi oleh Roh-Mu, Tuhan. Dunia boleh menderita, dunia boleh bergembira dengan sorak-sorai nafsu dunia, tapi hati kami tetap melekat terhadap Engkau, Bapa. Engkau pimpinlah renungan pagi dari puji-pujian firman Tuhan dan doa syafaat. Engkau urapi hamba-Mu Pak Aras, Ibu Heni, Ibu Murni, Ibu Hana, Pak Brans, Bro Agus, yang menjalankan semua acara ini dengan IT dan perlengkapannya. Dan juga Pak hamba-Mu Pak Daniel Krishno yang akan memberikan firman-Mu. Biarlah setiap kata dan kalimat boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Jadikanlah anak-anak-Mu di channel Jum Sema Adonai ataupun yang terkait diberkati dengan firman-Mu dan boleh menjadi berkat buat saudara kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan pagi, akan dibawakan hambanya dengan judul Mempelai Kristus. Ya, buat saudara yang lain mungkin sangat aneh, orang Kristen kalian bla bla bla.
tetapi banyak makna rohani. Kalau kita yang sudah berkeluarga mengerti bagaimana hubungan suami istri, kalau itu digambarkan dengan seperti pengantin yang kita tunggu apa semua, aduh itu banyak maknanya dan kita sangat dikuatkan. Oke lah, kita serahkan waktu dan tempat buat hambanya Pak Daniel Rukisno. Kami persilahkan. Salam saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, di mana dengan tema pagi hari ini untuk kita menjadi mempelai Kristus. Saudaraku, dari beberapa hal, terutama apa yang sudah saya sampaikan dari minggu kemarin sampai hari ini, di mana sekali lagi saya mengulang bahwa kita tidak lepas dari keadaan bangsa Israel. Karena memang segala sesuatu berpusat di sana sebetulnya. Kita tinggal menunggu penggenapan nubuatan. Bagaimana bait Allah itu dibangun di akhir zaman ini. Kalau bait Allah yang ada di Yerusalem itu dibangun, dan saya dengar dari bagian bawah mereka mulai membangun fondasi, menggali dan sebagainya, sehingga pada waktunya sampai pada masanya bangunan itu berdiri, maka inilah yang dinamakan kita harus sangat mengerti tanda-tanda zaman, keadaan akhir zaman. Salah satunya ditandai di mana bahwa bait Allah itu sudah dibangun. Karena jelas Alkitab menyatakan bahwa nanti pada waktunya Antikris akan menyatakan dirinya dan akan menguasai bait Allah itu untuk dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita teringat tentang apa yang sebetulnya Yesus menyatakan untuk kita mengerti tentang akhir zaman, menilai tentang akhir zaman. Yesus pernah berkata, kalau mendung, maka akan terjadi hujan. Atau setidaknya kita mengerti, oh bulan ini dengan sampai bulan ini. Kalau di Indonesia, kita tahu Oktober sampai April, itu sudah mulai yang namanya musim hujan. Dan seterusnya, sebaliknya, maka musim panas. Seperti itu. Nah, saudaraku, kita bisa menilai zaman, kita bisa menilai keadaan apapun yang ada. Tetapi jangan sampai kita juga lupa bagaimana kita bisa mengerti hal-hal kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, memang Tuhan menyatakan bahwa hanya Bapa di surga yang tahu. Nah, itu memang dinyatakan tatkala Yesus posisinya sebagai manusia. Posisinya dia ada di dunia. Pada waktu itu dia hanya menjalankan misi untuk mati di salib.
dan bangkit bagi umatnya atau bagi dunia. Jadi hal yang rahasia-rahasia tertentu Tuhan tidak ungkapkan sesungguhnya. Tetapi untuk sekarang ini, masa-masa di mana Tuhan akan datang, Roh Kudus yang akan menyingkapkan bagi kita. Dimulai dari tanda-tandanya, dari pernyataan, nanti pasti Tuhan akan kasih tahu kepada orang yang dikasihinya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih tahu. Karena apa? Tuhan mau kita semua ngerti dan diselamatkan. Tetapi bagi orang yang tidak ngerti, maka kedatangan Tuhan itu akan seperti orang yang kena jerat. Karena dia terlena dengan dunia dan segala isinya. Tiba-tiba kena jerat, terikat oleh dunia, oleh dosa, oleh kegelapan, sehingga mereka tidak bisa lepas lagi. Karena sudah menjadi milik roh jahat. Maka jangan sampai di antara kita kedatangan Tuhan seperti kayak kita sedang kena jerat. Kedatangan Tuhan juga jangan kita dapati seperti pencuri. Kita nggak tahu apa-apa. Kita tahu habis lenyap. Pencuri itu berbeda dengan perampok. Kalau perampok bisa terang-terangan, jambret bisa terang-terangan. Tapi kalau pencuri itu sesuatu yang rahasia yang tidak pernah kita tahu. Tiba-tiba hilang lenyap. Dan nggak taunya kita binasa. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang seakan-akan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kita nggak tahu sama sekali. Tahu-tahu dunia ini hancur. Kita nggak diangkat Tuhan. Itu celaka bagi kita. Kedatangan Tuhan juga kita harus berjaga-jaga dan waspada. Jangan sampai kita seperti orang dunia yang hanya memikirkan kawin, mengawinkan, pesta pora, dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengerti seperti apa yang kita pelajari hari ini, kita supaya menjadi seorang yang menjadi mempelai Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya bagaimana orang Israel merayakan hari raya tahun baru. Kita tahu minggu-minggu ini adalah bulan purnama. Dan apa yang ada di Indonesia juga terjadi di sana. Karena kita tahu bulan itu cuma satu. Jadi semua akan mengalami kalau purnama, juga yang kena bulan purnama maka akan mengalami. Hari ini adalah hari terakhir di mana orang Yahudi merayakan Yom Kippur. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau mengikuti apa yang saya sarankan, ini kesempatan bagi kita untuk merendahkan diri di hari raya ya, maksud saya ya, bukan kesempatan terakhir apa, tetapi di hari raya ini. Untuk merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan. Kilas balik bagaimana saudara hidup. Minggu yang lalu pas hari Senin saya bersama dengan istri dan keluarga. Kami benar-benar khususnya saya dengan istri kilas balik. Bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan calon istri sampai saya menikah, sampai saya punya anak, sampai sekarang ini. Saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Kalau saya salah di dalam saya mendapatkan pasangan hidup, atau salah di dalam mendidik anak, salah di dalam membangun rumah tangga, salah di dalam segala hal sampai sekarang. Saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Saya catat semua kelemahan, kekurangan, hal apapun. Dan saya hadapkan kepada Tuhan. Di balik semua itu juga saya juga mencatat
hal-hal kerinduan, cita-cita, destiny, tujuan hidup saya. Bahkan yang belum tercapai di tahun-tahun kemarin, saya tulis ulang. Dan saya mau itu digenapi oleh Tuhan, masuk dalam perkenanan Tuhan. Inilah di hari raya Yom Kippur, di mana Tuhan memeteraikan semuanya. Dan besok atau nanti sore, dimulai jam 5 atau jam 6 sore, waktu orang Yahudi di mana pergantian hari, mereka masuk hari raya yang namanya Hari Raya Sukot, Hari Raya Tabernakel, Hari Raya Pondok Daun. Saya teringat Keluaran 25 ayat 8 sampai 9 sebelum kita masuk ke hal yang inti. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ayat ini mengingatkan saya, di hari raya Sukot ini, saudara, ayo tempatkan Tuhan. Benar-benar Dia tinggal diam dalam diri kita. Artinya, Dia yang mengambil alih seluruh hidup kita. Dia yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kita. Dan biarkan Roh-Nya yang bekerja, kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita ngerti hal ini, maka hidup kita akan berubah. Hidup kita akan berbeda. Saya harap dan kerinduan saya, kita semua masuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, untuk kita menjadi mempelai Kristus, ya bagaimana kita harus kenal siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Kita benar-benar dekat sampai akhirnya kita memutuskan kita menikah. Karena tidak mungkin orang bisa menikah tanpa kenalan, tanpa tahu latar belakang. Kalau di dalam orang Jawa itu harus tahu bobot, bebet, istilahnya seperti itu. Bebetnya. Jadi harus benar-benar, apalagi kalau orang keturunan darah biru, atau keturunan ningrat, keturunan orang yang terhormat, itu benar-benar sampai dicek kedalaman. Makanya dalam dunia kedokteran, kalau orang mau menikah, itu harus dites dulu. Istilahnya mandul atau tidak dan sebagainya. Itu sangat perlu. Karena seorang yang membangun rumah tangga, suatu hal yang menjadi berharga ketika memiliki keturunan. Nah, saudaraku, mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Harus. Bagaimana kita akan menjadi mempelai Tuhan kalau kita nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah berbicara dengan Tuhan, nggak pernah kenal dengan Tuhan dengan dekat. Kita nggak akan kepilih nanti. Jadi kita percaya bahwa Tuhan bawa kita sampai sedemikian hari ini. Tuhan mau supaya kita benar-benar mengalami hal yang luar biasa. Nah, saudaraku, di hari raya Sukot ini, hari Pondok Daun ini, saya hanya mengkilas balik dulu ya, sebelum masuk ke tema yang inti. Saya teringat tentang Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, di mana di puncak perayaan Pondok Daun, ya bukan Pondok Daud ya, Pondok Daun, hari raya Tabernakel, hari raya Sukot, Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Jadi saudaraku, di hari raya ini Tuhan ingatkan di awal sebelum kita benar-benar masuk belajar tentang menjadi mempelai Kristus. Ayo, adakah kita haus sama Tuhan? Adakah kita ini benar-benar merindukan Tuhan? Kalau enggak, bagaimana kita akan jadi mempelai Kristus? Dan Tuhan mau hari ini datang kepada Dia.
ambil dan terima air itu. Karena Tuhan berkata yang minum tidak akan haus. Tidak akan haus lagi. Bahkan di dalam diri kita akan menjadi mata air. Ada kehidupan. Nah, itu setidaknya inti daripada Hari Raya Sukot. Hari Raya dibilang di sini juga seperti sedang kita menyongsong mempelai Kristus. Maka ini hari raya selama 1 minggu setidaknya mereka berpesta dengan hasil panen buah-buahan. Mereka tidur di luar, tidak di dalam rumah atau di hotel. Mereka membuat tenda-tenda, membuat gubuk-gubuk seperti itu. Ada daun palemnya. Dan mereka membuatnya tidak rapat. Supaya apa? Pada waktu menjelang malam, mereka juga boleh menyaksikan bintang ciptaan Tuhan. Karena mereka mengingat bagaimana perjalanan Bapak Abraham sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka benar-benar menikmati dan mengalami anugerah, pertolongan, dan berkat Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita membuka di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat di situ kita tahu tentang bagaimana untuk kita menjadi mempelai Kristus. Ayat 22 mulai, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istri, istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saudaraku, Tuhan menggambarkan bagaimana kita ini menjadi mempelai Kristus, sebagaimana gambarannya adalah kita yang membangun kehidupan rumah tangga. Sebagaimana hubungan antara suami dan antara istri. Nah, saudaraku, maka kita harus benar-benar mau mengerti dan memahami bagaimana hari ini kita yang dipercayakan Tuhan yang masih membangun kehidupan berumah tangga. Maka posisi sebagai seorang suami, posisi sebagai seorang istri, saya tidak menjelaskan banyak di sini karena tidak khotbah tentang pernikahan, tetapi
Setidaknya saudara memahami, saudara nanti baca ulang jikalau belum paham ya. Istri itu harus tunduk, ya kan? Dan suami juga harus mengasihi istri dan sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan mau untuk kita menjadi mempelai Kristus. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau. Dikatakan ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, saudaraku, kita tahu Yesus datang ke dunia ini, salah satunya adalah supaya menebus dosa umat manusia, menyucikan manusia dari dosa, supaya orang yang dikuasai oleh kutub keturunan karena dosa sejak dari Adam dan Hawa. Maka Roma pasal 5 menyatakan bahwa kita dibenarkan oleh darah Kristus melalui karya salibnya. Maka bagian yang harus kita lakukan untuk menjadi mempelai Kristus ya, memang Alkitab mencatat supaya kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menguduskan kita, menyucikan kita. Dikatakan juga dengan ada air dan firman. Nah, itu juga berbicara di mana tentang Roh Kudus, berbicara tentang bagaimana kita juga dimandikan, dibaptis, disucikan. Kenapa seperti itu? Karena baptisan itu bukan sakramen saja artinya, tetapi bagaimana tanda di mana kita mati dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dan kita dibangkitkan dalam kemuliaan Bapa sebagaimana Yesus mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, khususnya kitab Injil antara Matius sampai Yohanes, syarat-syarat menjadi mempelai Kristus itu kita harus dewasa. Karena orang yang akil balik yang akan menjabat ahli waris, orang yang akil balik atau yang sudah dianggap dewasa, itu yang boleh membangun kehidupan rumah tangga atau menikah. Kalau di dalam kitab Injil ada banyak hal. Syarat-syarat menjadi mempelai Kristus kesimpulannya supaya dapat dipercayai. Contoh, dikasih uang dirham. Orang Yahudi dikasih uang dirham, mempelai wanita, itu ada 10 dirham. Itu harus disimpan dengan baik-baik oleh seorang calon mempelai. Kalau kedapatan dihilang satu, dicuri satu, maka batal prosesi pernikahan. Demikian juga seperti talenta, menerima talenta. Mau dikasih 1, mau dikasih 2, atau mau dikasih 5. Semua sama intinya. Tuhan tahu sesuai dengan kesanggupan kita untuk mengerjakannya. Di sisi lain juga ada berbicara tentang mina.
uang mina bersama dengan talenta. Cuma kalau mina ini masing-masing dikasih satu, semuanya rata. Nah, kalau ini kita bisa dipercaya untuk mengembangkan dan melakukannya yang baik, menghasilkan, maka ini adalah ciri orang yang menjadi mempelai Kristus. Salah satu lain juga di dalam adat Yahudi, saya pernah mengatakannya. Jadi ketika mereka deal bertunangan, maka pelita harus menyala. Pelita di rumah mempelai laki perempuan, itu harus ada satu pelita yang harus menyala. Makanya kita teringat tentang 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, di mana mereka harus menyediakan minyak cadangan supaya pelita itu nggak mati. Karena hari H di mana pernikahan tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia sudah dirapatkan musyawarah, kesepakatan, tanggal berapa, bulan apa, hari apa misalkan. Tapi kalau di orang Yahudi, rata-rata tidak. Itu sesuai dengan pihak laki-laki. Pihak perempuan harus siap. Siap nggak siap, harus siap. Maka ketika di dalam perumpamaan itu tiba-tiba mempelai datang, song-songlah dia. Kalau dalam keadaan tidak siap, ya batal, nggak bisa masuk ke dalam pesta. Ketika mempelai laki-laki datang, keluarganya melihat, wah pelita itu mati, berarti dianggap mereka sudah tidak mau setia dan tidak mau menikah lagi. Menikah dengan calon pria tersebut. Sangat rumit sekali. Harus setia, ya seperti perumpamaan talenta mina tadi, harus setia. Dan kita sendiri, kalau kita mengerti untuk menjadi mempelai Kristus, itu tidak mudah. Kalau kita kembali ke Efesus pasal 5, jadi saudaraku, bahwa sebetulnya kita dikuduskan oleh Tuhan. Sebagai seorang mempelai Kristus, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kudus di sini tidak bisa dengan cara kita. Hanya melalui calon mempelai laki-laki sendiri, yaitu Yesus Kristus. Orang yang mau menjadi mempelai Kristus, syaratnya dia harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus menerima Kristus dan masuk di dalamnya. Karena ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus dan mengakui, maka kita dikuduskan oleh darahnya. Sehingga kita layak menjadi calon mempelai Kristus. Maka kalau kita tidak ngerti tentang darah Yesus, saudara, sebetulnya itu sangat penting. Darah Yesus itu berlaku. Ada suatu kisah kemarin saya melenceng sedikit. Kemarin pimpinan kami, beliau dari Surabaya ke Solo, ke Wonogiri. Dari hari Sabtu kurang lebih setidaknya, dan hari Senin sampai tiba di Semarang. Pada waktu perjalanan yang jarak jauh ya, dari Surabaya mampir tidur di Solo, pergi ke Wonogiri, ke Salatiga, nanti mampir tidur di mana. Pokoknya ceritanya seperti itu, tahu-tahu sampai hari Senin di Semarang, biasa pimpinan kami biasanya ngecek kendaraan, bagaimana kondisi stabil ban, kondisi bagaimana pokoknya di balance dan sebagainya. Termasuk salah satunya adalah ngecek oli. Nah, pada waktu petugas mobil yang di situ sedang ngecek, tiba-tiba langsung berteriak dan ngomong kepada pimpinan kami bahwa ternyata mobilnya itu tutup olinya hilang. Nggak ada tutup oli.
Secara manusia, kalau tutup oli itu nggak ada, pasti kalau Bapak Ibu yang punya mobil pasti tahu. Itu pasti akan nyembur kemana-mana itu oli. Karena kalau mesin dalam keadaan bergerak, apalagi kalau dalam kecepatan tinggi, oli bisa habis dan piston dan sebagainya bisa patah atau bengkok atau tiba-tiba mesin berhenti dan mati karena kehabisan oli. Tetapi apa yang disaksikan dan ternyata si bengkel itu berkata, Pak, ini mujizat. Kenapa? Tutup oli nggak ada, tetapi tidak ada bercak minyak sedikit pun yang tumpah atau muncrat. Dan oli dilihat masih kondisi baik. Artinya dalam kapasitas yang masih cukup banyak. Padahal perjalanan bisa 1-2 jam. Memang pada waktu pulang dari Solo menuju Salatiga, terus ke Semarang, memang tiba-tiba pimpinan kami bilang, kita lewat jalur biasa aja, nggak usah lewat jalur tol. Nah, tetapi bagaimanapun juga, Kak, kalau namanya oli tidak ditutup, pasti tumpah. Tapi Tuhan bisa buat sungguh amat baik. Kenapa? Karena pimpinan kami suka berdoa, Tuhan, sertai perjalanan kami. Mulai dari kendaraan, semuanya, kami diproteksi oleh darah Yesus yang menjadi darah perjanjian. Saudaraku, maka darah Kristus itu sangat luar biasa. Mengandung makna arti yang sangat dalam. Selain menjadi pelindung kita, dia juga, darah Yesus juga merupakan suatu hal yang membenarkan kita. Yang menguduskan kita. Maka kita harus ngerti, orang yang menjadi mempelai Kristus, maka nanti tandanya adalah darah Yesus. Karena ini adalah darah perjanjian. Ingat, setiap kali kita minum perjamuan kudus juga dikatakan, selalu membaca, inilah darah perjanjian. Jadi saudaraku, untuk menjadi mempelai Kristus yang pertama, berarti kita harus dikuduskan oleh darah Yesus, supaya kita benar-benar dimeteraikan. Kita miliknya Kristus, kita mempelainya Kristus, dan kita dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, oleh karena itu, bagi yang berkeluarga di sini intinya juga kita harus saling mengasihi, ya. Ngerti kita sebagai posisi sebagai suami, sebagai istri dalam membangun rumah tangga, Tuhan sangat tidak mau ada kecurangan dalam rumah tangga. Ada hal-hal yang tidak baik di dalam membangun rumah tangga. Makanya dikatakan ayat yang ke-27, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Berarti selain kudus kita nggak boleh ada cacat celah di sini, saudaraku ya. Oleh karena itu kita percaya, ayo belajar kita murnikan hidup kita. Sebagaimana seperti orang Yahudi. Di bulan ini merupakan bulan yang sangat sakral bagi dia. Karena di mana kemarin saya bilang, imam besar itu bulan ini mereka menghadap Tuhan. Karena itu 1 tahun sekali. Sungguh berharga yang menjadi imam Tuhan, imam besar. Karena dia harus melewati ruangan kudus dan masuk ke ruangan maha kudus. Kalau dalam tabernakel waktu itu. Dan kalau imam besar ini tidak kudus dan tidak bercacat, dia bercacat celah,
maka ketika masuk ruangan Maha Kudus, pasti langsung mati. Karena Tuhan kudus. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Sudahkah kita kudus dan tidak bercacat celah? Yang bisa menjawab hanya kita. Kalau hidup kita bercacat celah, ayo belajar memperbaiki. Dengan cara tidak dengan kekuatan sendiri. Kita harus datang kepada Tuhan, bertobat, menyesali, dan kita sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mari kita membaca. Di situ kalau kita melihat dalam 1 Timotius 3 ayat 15 itu. Dikatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya akulah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi saudaraku, kita adalah jemaat Tuhan, ya. Bahwa kita ini jemaat Tuhan yang dinyatakan bahwa kita ini harus tahu bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Yaitu jemaat dari Allah yang hidup. Kita ini merupakan jemaat dari Tuhan sendiri. Bukan karena dari yang lain. Tuhan khususkan kita. Maka kenapa ada yang namanya gereja? Karena gereja itu kita tahu dari kata eklesia. Kita yang dikuduskan. Kita yang dipanggil keluar dari dunia kepada yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita dipisahkan dari dunia yang kita tahu yang cemar, yang jahat, yang najis, supaya kita masuk menjadi keluarga Allah. Karena kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Dan kita tiang penopang. Maka kalau kita ngerti posisi kita mau menjadi mempelai Kristus, maka kita ini tahu kita ini keluarga Allah. Kita juga menjadi tiang penopang, maka Tuhan izinkan kita untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, memberitakan Injil, kabar baik. Untuk kita menuai jiwa-jiwa. Untuk kita mengasihi orang-orang yang belum mengenal Allah. Karena kita sebagai tiang penopang. Supaya benar-benar dan dasar kebenaran. Kita ini dipakai Tuhan sebagai tiang penopang, berarti soko guru. Bagaimana dalam bangunan rumah, kalau soko gurunya hancur, ya pasti rumah itu roboh. Kita sebagai tiang kebenaran, pun penopang dan dasar kebenaran. Mari kita berdoa bersyafaat. Kitalah yang dipilih Tuhan. Maka kadang kalau orang dibilang, kenapa kita harus melayani Tuhan? Kenapa kita harus rajin ke gereja? Artinya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Banyak orang tidak mau karena mereka nggak ngerti. Sebetulnya kita tercipta karena dari Allah yang hidup. Kita sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Biar karena kita dunia diselamatkan.
Karena kita, terang Tuhan itu nampak dan nyata. Karena kita, maka orang itu datang dan ingin mengenal siapa Tuhanmu. Di dalam kitab Zakaria menyatakan bahwa nanti dunia akan memegang puncak jubah orang Yahudi. Dan dia bertanya, siapa Tuhanmu? Aku mau kenal Tuhanmu. Aku mau ikut Tuhanmu. Itulah kita. Maka kita harus ngerti kalau kita ingin menjadi mempelai Kristus, lakukan dulu tugas kita. Jangan sampai nanti kita dilihat Tuhan. Ternyata Tuhan berkata, pada waktu aku telanjang, engkau gak kau kasih aku pakaian. Pada waktu aku sakit, engkau gak menengok dan sebagainya. Pada waktu aku lapar, kau gak kasih makan. Dan orang itu bisa berkata, loh Tuhan, kapan engkau datang? Kapan engkau lapar? Kapan engkau begini? Itu alasan. Karena orang yang tidak peka, dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita mengerti dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan baik, maka saudara akan ngerti hati Tuhan. Tuhan akan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman iman yang lebih lagi. Jadi itu yang perlu. Jadi kudus dan tidak bercacat celah, itu yang pertama. Kita akan melihat ayat berikutnya, saudaraku. Langsung saja di 1 Tesalonika 2 ayat 12. Kita akan melihat di situ 1 Tesalonika 2 ayat 12 berkata demikian. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Yang kedua, ini yang saya dapatkan ya, masing-masing pasti dari hamba Tuhan yang lain dengar punya apa yang mengenai menjadi mempelai Kristus. Tapi ini yang saya dapatkan, bagian yang kedua adalah mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ingat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, melainkan ya yang melakukan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Allah. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Di luar itu jangan. Kalau firman-Nya berkata A ya A, B, B. Karena apa? Selebihnya nanti si jahat yang akan bermain. Jadi kita harus ngerti. Jadi kalau kita harus melakukan kehendak Allah, kita harus lakukan saja apa yang Tuhan mau seperti dalam firman-Nya. Tidak usah neko-neko. Tidak usah kita berdebat dengan firman Tuhan. Nggak ada gunanya. Kalau mau lakukan, nggak mau sudah. Tuhan juga nggak memaksa kita. Tetapi ingat, kalau kita lihat yang lainnya, maka segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan, saudaraku. Saudara, kalau mengerti apa yang Tuhan mau, maka semua akan dipertanggungjawabkan nantinya. Ya, supaya kita ngerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 saya teringat di situ supaya betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu yang Tuhan mau. Jadi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu sangat penting bagi kita. Supaya kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka ya tentunya pasti kita akan melihat Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan, ya. Nah, kalau kita melihat
di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1-7 dikatakan, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi Tuhan mau, kalau kita mungkin, oh aku sudah tahu kok melakukan, tapi Tuhan mau, ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Ayat yang ketiga, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, ya, supaya masing-masing mengambil seorang menjadi istri sendiri, hidup di dalam kudus dan penghormatan, bukan di dalam hawa nafsu, seperti orang dibuat tidak mengenal Allah, ya, dan sebagainya. Nah, di situ saudaraku, jadi Tuhan ini memanggil kita sekali lagi, bukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Karena Tuhan mau supaya kita benar-benar melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ayo, jangan sampai kita di luar akan hal itu. Sebetulnya banyak ayat yang harus saya sampaikan, tapi karena waktu, saudaraku ya, jadi setidaknya itu. Jadi mari kita adalah Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36, dan nanti saya akan tutup dalam kita membaca kitab Wahyu nantinya ya. Ibrani 10 ayat yang ke-36 berkata demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Kalau kita sudah bisa melakukan kehendak Allah, maka di sini kita harus dengan tekun, ya, dengan sabar menanti kedatangan mempelai Kristus. Ketika kita mau menjadi mempelai Kristus, kita harus dengan tekun, ya saudaraku ya. Ketika ada proses, hadapi, lakukan. Jika Tuhan datang di bumi, Tuhan berkata, adakah iman di bumi? Jangan sampai Tuhan melihat ternyata sudah nggak ada iman. Karena banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Nggak kuat Tuhan, aku hidup melakukan kehendak-Mu. Nggak bisa Tuhan, aku seperti terpenjara. Nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa nikmati dunia. Banyak hal, alasan-alasan. Saudara, kalau kita melihat dunia ini akan dibawa kemana kita nggak tahu. Karena PBB sudah mencetuskan bahwa jenis kelamin itu tidak lagi laki-laki, tidak lagi perempuan. Tetapi ada beberapa jenis, bahkan ada lebih dari 10 kalau nggak salah. Saya nggak tahu bagaimana dia menafsirkannya tentang identitas, core identity kita di hadapan Tuhan itu sedang mengotak-atikkan. Bahkan kalau itu disahkan, kemarin kan rapat mereka di Yom Kippur itu, saya pernah bilang kemarin, kalau tiba-tiba ada undang-undang yang disahkan bahwa anak 10 tahun diperbolehkan untuk menentukan hidupnya dalam arti yang mendalam, dia boleh mencoba-coba mengerti tentang hubungan seks, maka ngerilah sudah dunia ini, saudaraku. Kalau anak umur 10 tahun, ini akan seperti masa yang dulu, yang saya tahu bahwa ada banyak anak masih kecil, perempuan, sudah dinikahkan. Nah, kalau itu terjadi di zaman sekarang, dan seperti itu, bahkan anak sekolah dibebaskan, yang laki-laki harus pakai rok, yang perempuan pakai celana, nanti akhirnya dia akan menentukan, oh ternyata aku ini cocoknya jadi perempuan, oh ternyata aku cocoknya jadi laki-laki, sehingga akan membawa perubahan yang luar biasa, mengerikan. Dan nanti kalau diakui juga bahwa status hubungan di dalam keluarga tidak lagi menjadi kesatuan, maaf bicara, nanti bisa-bisa ya kalau kamu mau dengan tetangga orang silakan, nggak ada hukumnya, nanti itu akan terjadi seperti itu. Lah kalau orang yang tidak ngerti kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, mau apa? Itu merupakan suatu kesempatan yang indah bagi dunia. Tapi ingat, di balik semua itu,
akan dipertanggungjawabkan. Iblis akan menyodorkan hal-hal yang manis, hal-hal yang menarik, hal-hal yang mengindah, tetapi itu menurut daging, bukan menurut roh. Maka terserah. Tubuh yang fana ini akan binasa. Tapi tubuh kemuliaan yang di dalam Kristus, maka itu yang akan dimuliakan Tuhan. Masuk dalam kemuliaan kekal. Saudara bisa pilih. Maka dunia ini ngeri. Dunia ini ngeri. Bahkan nanti kalau kita melihat, saudaraku, teknologi yang dinamakan AI atau AI, sekarang robot sudah seperti manusia. Saya hanya berpikir jangan-jangan yang dibilang kitab Wahyu ya, ini kan masing-masing punya tafsiran. Bahwa patung yang disembah menjadi hidup itu bisa jadi seperti robot ini. Bisa bicara. Dan nanti juga pasti akan diberi kuasa oleh roh jahat itu supaya bisa berkuasa dengan hal yang lainnya. Bisa jadi atau yang lainnya. Dunia ini akan berubah dengan drastis. Saudara, kalau kita melihat ada hal-hal yang dunia ini bisa dibuat, penggenapan kitab Daniel itu akan terjadi bahwa orang yang duduk di dalam menjadi penguasa dunia, mereka itu akan mengubah waktu, mengubah orang beribadah. Coba kita lihat di tempat lain, Alkitab sudah diubah, bukan? Dan yang lainnya. Dunia akan semakin bertentangan dengan iman kekristenan. Masihkah kita mau bertekun, saudaraku ya, supaya kita menjadi mempelai Kristus yang sejati. Tapi kalau di tengah-tengah perjalanan hidup seperti seorang calon mempelai wanita Yahudi tadi, di tengah perjalanan hidupnya, syarat-syarat yang harus dilakukan dia nggak bisa, maka batal pernikahan itu. Kalau kita juga sama, Tuhan akan menolak kita. Tuhan akan berkata, "Nyala engkau pembuat kejahatan." Celaka, bukan? Maka mulai dari sekarang, mari sungguh-sungguh berhati-hati dengan Tuhan. Sungguh-sungguh jangan mempermainkan Tuhan. Ingat, yang menabur daging menuai kebinasaan. Semua ada di dalam kita. Yang terakhir, kita lihat Wahyu 19. Ini persyaratan mutlak, karena ini Alkitab yang paling akhir ya. Maaf, saya akhiri dengan kitab Wahyu. Wahyu pasal 19. Maaf, saya hari ini agak panjang. Ayat 6 mulai. Nah, di situ kalau kita bisa melihat bahwa perkawinan darah anak domba sudah siap. Dan kalau kita mengerti hal ini, saudaraku, adakah kerinduan kita bertemu dengan Tuhan dengan cepat? Atau aku mau hidup 1000 tahun lagi di dunia, terserah Anda. Saudara, 15 tahun ke depan ini menentukan kita dunia ini. Artinya apa? Tuhan memberi kesempatan untuk sungguh-sungguhnya. Karena dunia sudah jelas sangat-sangat jahat kepada hal yang tidak baik. Maka hati-hati, mari kita persiapkan aja. Kenapa saya tergerak? Supaya kita menjadi mempelai Kristus ya, karena itu yang saya dapatkan. Supaya kita benar-benar menjadi bagian apa yang Tuhan mau. Saudaraku, kalau dari ayat yang ke-7, luar biasa, di mana hari perkawinan akan telah siap. Maka kita harus menjadi orang dewasa, menjadi hidup kudus, suci, berbuat yang baik. Supaya apa? Pada waktunya kita akan mengalami seperti ini. Kalau saudara membaca aja ya nanti ya, semuanya itu
dari Wahyu 19 itu, ayat 6 sampai 10 di situ, Maranatha, Tuhan, datanglah segera. Kalau enggak, kita enggak kuat. Makanya Tuhan berkata waktunya akan karena penderitaan di akhir zaman ini akan sangat mengerikan. Karena itu menguji ketekunan kita. Tapi barang siapa yang dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti Tuhan akan meluputkannya. Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hambanya Pak Daniel Sukris. Baiklah, untuk merespon firman Tuhan, pagi hari ini kita mendengar pujian dari Ibu Murni ya. Hanya Yesus jawaban hidupmu ya. Kita persilakan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Saudara, kita mempelainya Kristus. Sadarkah? Kita tunangannya saat ini. Firman Tuhan menyatakan akan ada suatu pesta perkawinan anak domba. Bila saudara tidak setia saat ini, tidak setia sebagai calon-calon mempelai Tuhan, saudara mencari dunia lagi, mengikuti ajaran setan, antikristus, itu yang akan dilakukan supaya kita tidak sampai pada tempat perkawinan anak domba. Bertobatlah, melekatlah pada Yesus, pada Roh Tuhan saat ini. Apa yang ditawarkan dunia saat ini, daging mamon yang sudah ditolak Tuhan Yesus, itu kesia-siaan belaka. Saudara punya mobil mewah, itu hanya saudara nikmati itu 1 bulan, setelah itu Anda merasa, oh sama aja. Saudara menikmati segala kesenangan-kesenangan dunia, rumah mewah, itu hanya memuaskan daging, hanya sementara aja itu. Kita sama aja. Saudara melihat seperti rumah-rumah yang biasa. Tapi saudara, biarlah kita tetap teguh mempersiapkan saat ini sebagai mempelai Tuhan. Jaga kekudusan, bersekutu, memuji Tuhan. Seperti saudara bayangkan waktu pesta pernikahan. Bagaimana saudara mengagungkan calon istri atau suami. Berusaha menjaga hubungan supaya baik. Itu juga sama aja gambaran itu. Mari saudara, jangan sampai lepas. Iblis akan menipu kita dengan segala celah supaya putus pertunangan itu. Jangan saudara, kita sampai ditolak nanti. Mari kita berdoa, Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih buat para pemirsa yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhirnya. Perlu kami umumkan bahwa renungan pagi tetap kita lakukan dari Senin sampai Sabtu ya, pada jam yang sama. Jangan lupa bawa saudara kita yang lain supaya kita semakin bersekutu. Tuhan berkati terus. Tuhan akan bukakan setiap rahasia kata dan kalimat yang ada di firman Tuhan Alkitab kita ya. Dan juga bila Anda mempunyai beban-beban atau dua-dua, biarkan kita tahu, kirim melalui WA ataupun langsung chatting ya. Ataupun saudara ikut berdoa, kita makin banyak berdoa, semakin kuat kita. Yaitu di Zoom Semadone, kita tidak live kan ya. Baiklah, kita akan akhiri kebaktian pagi hari ini. Dan kita undang hambanya Pastor Daniel untuk memberikan doa berkat. Kami persilakan. Setelah itu kita selesai acaranya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi kita menghadap Tuhan. Bapakku yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar kembali. Untuk kami, Tuhan persiapkan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, maka biarlah kami buang
semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik tubuh lama kami, tubuh dosa kami, manusia lama kami, ya Tuhan, sehingga kami matikan, kami buang semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan kami, darah Yesus menguduskan kami, sehingga kami dibenarkan kembali oleh karena perjanjian darah Kristus, sehingga kami diperkenan menjadi mempelai di akhir zaman untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya bahwa semua hal yang kami punya, kami miliki, sangat terbatas jikalau bukan tanpa Roh Tuhan. Sebab itu mari kami mengangkat tangan kami, biar Kau sentuh, biar Tuhan urapi dan berkati. Sehingga setiap tangan-tangan kami ini, ketika memegang, ketika mengerjakan apapun, karena Roh Tuhan maka dibuat semua berhasil dan beruntung. Baik apa yang kami kerjakan, baik dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan apapun, biarlah kehendak dan rencana-Mu, anugerah berkat Tuhan melimpah atas kami. Kasih Tuhan yang membuat kami mengalami damai, mengalami ada keterhubungan antara surga dengan kami. Sehingga kasih Tuhan itu yang membuat kami semakin boleh semangat, roh yang menyala-nyala, dan kasih-Mu itu yang menutupi segala sesuatu. Itu tercurah atas kami. Demikian juga penyertaan Tuhan atas kami sampai selama-lamanya. Nama kami terdaftar dalam kitab kehidupan, tercatat sehingga ketika Engkau datang, kami dipanggil dan nama kami ada dan kami bersama Engkau. Maka Tuhan, hari ini firman-Mu berkata, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu untuk dan sempurna hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.